Di video kali ini kita akan coba bahas ya tutorial untuk KTB. Jadi materi untuk video pertama ini akan mencakup untuk modul pertama ya, ini struktur biomasa. Habis itu ini sekalian di video ini gabungin sekalian sama terminologi KTB di PPT keduanya. Jadi ini agak lebih padat ya videonya karena ini materi dikit. Nah, untuk pengantar KTB ini sebenarnya KTB ini kan konversi tema biomasa ya. Ya, di sini kata kuncinya thermal, ya artinya menggunakan panas. Nah, sebelum itu kita perlu tahu kalau struktur biomasa tuh kayak gimana. Nah, jadi struktur biomasa itu ada banyak ya. Misalkan di sini ada minyak lemak, ya ada gula dan pati gitu. Ada protein, ada apa ya? Ada ekstraktif ya. Misalnya kayak atsiri gitu atau ekstraktif essential oil di sini. Dan paling terakhir tuh ada kandungan namanya lignoselulosa. Nah, jadi dari setiap kandungan biomasa nih, ini merupakan satu kesatuan. Ya, jadi ada beberapa tumbuhan kayak misalkan sawit itu dia lebih condong punya banyak minyak lemak ya, dibandingkan tebu. Gimana tuh tebu itu pasti lebih dominan di sini. Tapi ada juga yang misalkan kayak apa ya, pohon ya, kayak misalnya pohon pinus, batangnya tuh mengandung gula, terus ada lignoselulosa gitu. Jadi ini tuh kandungan yang apa ya, bisa muncul barengan di satu tumbuhan biomasa kayak gitu. Nah, cuma di sini masing-masing dari komponen ini dimanfaatkan itu secara beda-beda rutenya. Misalkan untuk minyak lemak itu sebagaimana kita ketahui ini ya apa, dia konversinya tuh konversi kimia ya. Contohnya transesterifikasi ya, untuk menghasilkan biodiesel ya. Sedangkan kalau gula pati itu biasanya bisa pakai fermentasi ya. Fermentasi habis itu ini buat kasih bioetanol misalkan. Nah, ada juga essential oil, protein ya. Cuma protein ini jarang sih. Nah, intinya sedangkan kalau lignoselulosa ini cara konversi itu banyak ya. Ada yang pertama tuh metode biokimia ya. Biokimia ini ya pakai agen biologis ya. Ada juga nanti ya ini masuk secara termokimia, makanya alias thermal ya. Makanya di sini untuk apa, matkul ini spesifik untuk bahas di sini aja, termokimia. Nah, setelah tahu macam-macam komponen dan juga rute-rutenya, nah kita detailin dulu kayak lignoselulosa ini apa. Nah, jadi dasarnya lignoselulosa itu adalah kandungan non ekstraktif. Kenapa non ekstraktif? Karena jadi si lignoselulosa ini pengumumannya, ini lignoselulosa itu sebenarnya mengandung 3 komponen lainnya ya. Di dalamnya tuh ada selulosa, ada hemiselulosa ya, sama lignin. Ada 3 komponen ini, yang mana lignoselulosa ini berperan sebagai perekat ketiga senyawa ini ya.
Nah, makanya Lignum celulosa ini bisa dibilang tidak mudah dipecah. Ya, alias di sini tuh bisa bilang dinding ya. Makanya disebut dia tuh senyawa non ekstraktif. Ya, karena secara aktualnya ini setahu saya ini tuh masih susah untuk dipisahkan ya senyawa-senyawa ini. Makanya dibandingkan ini dipisahkan secara ekstraksi, makanya paling gampang tuh ini dibakar. Ya, jadilah ini konversi termal. Ya. Nah, terus kalau misalkan gini, kalau misalkan hemiselulosa itu kan C5 ya, C5 siklik ya, kurang lebih gini. Nah itu tuh dia kalau misalkan diekstrak dia bisa jadi senyawa lain ya, misalnya senyawa obat atau senyawa adisi bensin gitu dan lain-lain. Nah sedangkan kalau misalkan selulosa itu kalau diekstrak ya dia tuh ya bisa dibilang senyawa 6 ya, senyawa 6 siklik ya. Nanti ini juga bisa dibikin jadi bahan kimia lain. Nah tapi kalau misalkan ini semua gak disatuin, masa ini semua gak dipisahin satu-satu untuk konversi, alias ini semua dikonversi barengan lewat thermal, ya ini bakal jadi produk apa? Nah baik lagi, ini kita bakal manfaatin ini sebagai atom-atom ya. Nah ini kan dasarnya lignoselulosa itu kan gula kompleks ya. Jadi kalau misalkan gula dasar itu adalah misalkan glukosa ya, tapi ini adalah glukosa yang banyak ya, glukosa yang nempel jadi senyawa raksasa. Itu gambaran dari lignoselulosa. Jadi ini gula apa ya, gula polimer, gula yang rantainya tuh kompleks kayak gitu. Nah dasarnya gula itu kan terdiri dari senyawa ini kan CHO ya. Kalau gitu, kalau misalkan ini semua dibakar ya, maka kurang lebih produknya ini kurang lebih sekitar bakal ngasilin senyawa-senyawa pembakaran kayak misalkan CO2, H2, CH4 ya, dan lain-lain kayak gitu. Ini produknya, produk thermal kayak gitu. Jadi senyawa-senyawa yang dikonversi secara thermal ini yang membedakan dia dengan konversi biokimianya atau konversi biologis, itu mereka semua ini dianggap sebagai satu kesatuan ya, bukan dipisah sebagai selulosa, hemiselulosa ataupun lignin. Jadi anggapnya tuh ini mereka adalah senyawa kayak gini, satu kesatuan gitu, bukan dipisah. Nah dari produk-produk ini nanti tergantung kita pakai pendekatan metode konversi thermal apa. Misalkan kalau misalkan konversi thermalnya itu pembakaran ya, maka produknya itu adalah gas buang ya, untuk energi alias flue gas. Ini yang udah dibahas di sistem utilitas ya. Di sini bakal ngasilin gas-gas kayak CO2, terus tuh H2O ya, dan lain-lain. Nah sedangkan kalau misalkan pirolisis ya, dia bakal ngasilin ini juga gas ya, ada gas volatil bisa disebut syngas, bisa disebut syngas ya. Nah, terus ada juga dia utamanya tuh ngasilin namanya tuh bio oil alias star ya. Jadi ini si pirolisis tuh dia punya fasa gas ya, dan dia juga punya fasa cair produknya ya.
Ini sebagai fasa gasnya, produk fasa gas. Sedangkan kalau pembakaran ada juga abu ya, sebagai produk apa? Produk fasa padatnya. Nah, kalau misalkan syngas itu apa? Nah, kalau misalnya gasifikasi. Gasifikasi itu hasilnya tuh umumnya gas semua ya. Misalnya gas sintesis. Ya. Ini tuh isinya tuh biasanya H2 sama CO umumnya ya. Nah, jadi dari karakteristik ini yang menentukan kayak kebutuhan konversi biomasa ini mau jadi apa. Kalau misalkan sekadar energi, maka ya kita pilihnya tuh konversi pakai pembakaran. Kalau misalkan dalam kebutuhan industri atau riset kita perlu memanfaatkan bioil dari si biomasa, maka kita pilih jalur konversi itu pirolisis. Nah, sedangkan kalau kita mau ngasilin hidrogen dari biomasa yang tersedia, maka kita pilih rute itu gasifikasi. Jadi itu pengantar tentang bagaimana pemetaan rute-rute pembakaran di konversi thermal biomasa. Nah, terus kalau di PPT-nya itu kan jelasin kalau si lignoselulosa ini ini ya apa? Punya komponen 3 tadi yang udah disebutin. Ya. Ada yang pertama tuh hemiselulosa, selulosa sama lignin. Nah, sebenarnya untuk singkatnya di KTB ini sepertinya lebih apa ya? Lebih sekedar cukup tahu perbedaan sifat aja ya. Nggak perlu dibandingkan ke sifat kimianya karena ini bukan konversi biokimia. Ya, jadi perbedaannya kayak misalkan kalau selulosa itu punya sifat kayak tidak larut air ya. Terus ada juga terhidrolisis asam mineral ya. Ada juga sifat kayak tidak larut asam organik. Terus dia juga punya sifat tidak larut dalam alkali hidroksida. Nah, asam mineral itu adalah asam-asam yang kayak misalkan H2SO4 ya, HCl ya, yang mana ini disebut apa ya, asam mineral karena ikatannya sifatnya ionik ya. Sedangkan kalau asam organik ini yang apa ya, yang selain asam mineral simpel gitu ya. Sedangkan kalau alkali hidroksida ini alkali, ini kan berarti golongan 1, 2 gitu ya. Berarti ini NaOH, MgOH gitu ya. Kayak gitu. Nah, habis itu untuk kayak hemiselulosa itu sifat yang menjadi dasar itu perbedaannya dia sedikit larut dalam air. Terus ada juga sifat kayak bisa terhidrolisis atau larut ya dalam asam mineral. Oh ini sorry, ini asam mineralnya tuh encer. Kalau ini pekat, ada pembedanya ya. Terus kalau ini hemiselulosa tuh bisa larut dalam asam organik pekat ya. Terus dia juga bisa larut dalam alkali hidroksida encer. Nah, sedangkan kalau lignin itu sifatnya kayak ada tidak larut dalam air. Habis itu ada tidak larut dalam
asam mineral. Terus ada sifat lain kayak larut parsial dalam asam organik. Pekat. Nah, habis itu terakhir sifatnya itu dia tuh larut dalam alkali hidroksida encer. Nah, jadi ini mungkin sifat-sifat dasar yang relevan ya untuk konversi thermal biomasa. Nah, terus mungkin yang perlu di apa ya ingat-ingat tuh sumber-sumber ini ya, apa contoh sumber-sumber lignoselulosa ya, alias biomasanya. Paling dasar tuh kayu ya, biasanya batang kayu dari pohon-pohon ya. Kalau di buku Basu itu ada pohon Deciduous ya, ada juga pohon Coniferous, ada juga kayak pohon willow sama pohon jenis larch ya. Ini jenis-jenis pohonnya. Terus kalau untuk apa ya, biomasa lokal ya, ada paling gampang tuh tandan kelapa sawit ya. Nah, ada juga misalkan ada juga ini ya, apa, ampas tebu biasanya. Oh, tebunya sendiri punya tebu ya. Dan juga contoh-contoh lainnya kayak gitu, yang mana ciri-ciri utama ya jadi tumbuhan biomasa ini tuh mereka punya komponen lignoselulosa itu dominan ya, makanya mereka disebut jadi biomasa sumber lignoselulosa. Nah, makanya ini bedain misalkan tandan kelapa sawit sama kelapa sawit itu sendiri, karena kayak tandan kelapa sawit itu disebut tumbuhan lignoselulosa karena secara komposisi keseluruhannya ya, dia itu lebih dominan di lignoselulosa. Ya, sebaliknya kalau misalkan kelapa sawit doang, dia itu lebih dominan di minyak lemaknya seperti itu. Nah, itu untuk penjelasan dasar aja. Nah, ini bisa lanjut ke bahasan ini ya, apa, terminologi KTB ya. Ini ada istilah-istilah pembakaran ya, yaitu analisis proximat ya. Ini sama analisis ultimat ya. Kalau misalkan analisis proximat, dia tuh ada 4 parameter utama, yaitu ada volatimeter ya, atau volatimeter tuh zat terbang ya, zat yang bisa menguap. Ada juga ada ash ya, atau abu. Ada juga MC ini moisture content, kandungan air. Ada juga fixed carbon ya. Nah, rasanya di soal-soal ujian tahun sebelumnya ini bakal ditanyain terkait perbedaan analisis proximat dan ultimat. Nah, untuk analisis proximat ini ya kita harus bisa ingat-ingat kayak 4 parameter ini tuh, oh ini punya proximat ya. Nah, terus jelasin juga kayak volatimeter nih dia apa, volatimeter nih oh dia tuh zat terbang biomasa misalkan, zat terbangnya. Sedangkan kalau S itu adalah misalkan residu anorganik gitu, sisa termal, sisa konversi termal ya gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan moisture content nih bisa dibilang kayak
kadar airnya gitu untuk penjelasan singkatnya. Terus untuk fixed carbon ini adalah bisa dibilang sebagai apa ya, karbon yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Terus dari soal ujian biasanya kita juga diminta cari tahu kayak analisis proximat ini untuk apa kegunaannya, sedangkan ke ultimate apa. Nah kalau menurut pembelajaran selama ini rasanya analisis proximat itu karena ini apa ya, dia tuh parameter 4 ini, jadi misalkan dia gunanya tuh salah satunya tuh untuk agar tahu kelembapan biomasa ya. Kenapa harus tahu kelembapan biomasa? Karena kalau misalkan MC tinggi ya, ini akan mengakibatkan pembakaran gak efektif ya. Makanya perlu dicek bentar, ini pembakaran inefektif. Nah, artinya kalau pembakaran inefektif berarti quality bahan bakarnya jelek gitu ya. Ini jadi parameter misalkan kalau misalkan analisis proximat salah satunya ini. Nah terus kalau misalkan ini kan ada FC ya. Nah kalau misalkan fixed carbonnya tinggi, ini juga bisa ngasih fungsi atau kegunaan. Dia tuh sebagai estimator kandungan energi si biomasa ya. Jadi kalau misalnya fixed carbon tinggi berarti ya itu biomasa itu sangat berpotensi untuk dijadikan energi gitu ya. Nah terus ada juga kalau misalkan ada juga yang kayak kandungan volatil meternya tinggi. Nah berarti ini juga bisa kita manfaatkan analisis proximat ini untuk ini cocok untuk pirolisis ya, kayak gitu. Itu beberapa manfaat atau misalkan kegunaan spesifik dari analisis proximat. Nah sedangkan kalau analisis satunya atau analisis ultimate itu analisis yang melibatkan komposisi elemental ya. Misalkan ada C ya, ada H juga, hidrogen, atom hidrogen, ada atom oksigen, ada nitrogen, dan juga sulfur juga sih ya. Nah ini kegunaan apa? Kegunaannya ini semua tuh dibandingkan analisis proximat ya, si ultimate ini dipakai untuk menyusun neraca massa dari KTB ini ya. Kenapa perlu disusun neraca massanya? Karena yang pertama ini bisa dipakai untuk estimasi kebutuhan udara ya. Ini agar misalkan pembakaran sempurna ya kan ya. Bisa juga untuk estimasi gas hasil ya, dari hasil stoikiometri kayak gitu. Itu aja kurang lebih untuk terminologi ya, konversi thermal ini ya, analisis proximat, analisis ultimate ya, bahan bakar. Nah terus dari sini itu ada istilah kayak apa ya, bentar, ada juga terminologi lain, terminologi wet basis dan dry basis ya. Jadi kalau misalkan istilah wet basis itu ya, atau nama lainnya tuh as receive ya. Dia tuh berarti kandungannya masih
moisture content-nya tuh tinggi ya. Jadi misalkan ada XC wet ya, ini tuh artinya adalah kandungan atom C ya eksklusif atau baru diterima. Sedangkan ada juga istilahnya tuh dry basis yang sudah dikeringkan. Atau di sini kita sebutnya tuh dry basis ya. Misalkan ini dry gitu ya, berarti ini seperti kebalikannya, berarti ini kandungan atom C nya itu sudah lebih kering ya. Yang membedakan itu nanti ada di perhitungannya. Oke. Jadi kaitan kedua ini persamaan antara komponen wet basis dan dry basis ini kita susun dengan kayak gini. Jadi komponen I yang dalam kondisi basah atau baru diterima atau wet itu korelasi itu akan sama dengan yang kering, tapi gini ya, dengan ini itu sebagai bentuk desimal ya. Misal 70% kita tulis di 0,7 kayak gitu ya. Ini persamaan dipakai. Ada juga ini terminologi heating value ya. Ya. Nah, sebenarnya heating value itu apa? Heating value itu bisa dibilang panas atau energi yang terkandung dalam biomasa gitu. Nah, jadi heating value atau bahasa Indonesia itu nilai kalor ya. Itu sendiri artinya kandungan energi kimia pada biomasa ya, atau batu bara juga bisa, yang bisa dilepas setelah dibakar kayak gitu. Nah, jadi si heating value ini dibagi jadi dua ya. Pertama ada LHV ya, ini tuh lower heating value, sama ada HHV ya, ini higher heating value. Nah, jadi si higher heating value ini nah, bedanya antara kedua ini, kalau LHV atau lower heating value dia tuh panasnya ini tuh tidak termasuk pengembunan air ya. Sedangkan kalau ini adalah sebaliknya, kalau higher heating value itu adalah panas hasil pembakaran ya, didetailin pembakaran atau thermal lainnya ya, yang termasuk panas, yang termasuk ini tuh kalor, ada kalor ya, termasuk kalor pengembunan air. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya gini kan,
ada biomasa ya, terus di sini juga ada udara. Ini misalkan pembakaran. Nah, ini kan akan menghasilkan gas buang ya, secara reaksi. Nah, tapi secara di boilernya itu pasti kan ini tuh akan dikontakkan airnya tuh agar menjadi steam kan ya. Jadi kayak ini tuh mereka nih satu kayak ini pembakaran ya, terus si gas buangnya itu tuh akan di cross atau dikontakkan sama air agar menjadi steam ya kan. Nah, yang dimaksud dengan LHV itu adalah kan untuk air menjadi steam itu ada panas laten. Nah, itu si HHV ini tuh dia tuh udah include panas laten ya. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Maksudnya ini kan biomasa udara tuh ngasilin energinya tuh, ini energi hasilnya ya. Cuman energi hasilnya itu harus kepotong sama air yang lewat karena dipakai buat ngubah fase air jadi steam. Makanya itu disebut istilahnya tuh adalah higher heating value ya. Sedangkan kalau misalkan lower heating value, dia tuh panas hasil pembakaran itu belum terpotong oleh panas laten yang dipakai untuk mengubah fase air ke steam kayak gitu. Itu jadi untuk gambaran istilah perbedaan dari HV dan LHV. Nah, terus yang jadi pembedaan mereka berdua itu adalah ini apa ya, kalau misalkan LHV ini persamaan kaitan ya. Jadi si LHV ini punya kaitannya sama HHV itu adalah ini LHV sama dengan HHV dikali N, terus ini HG, terus ini adalah 9 dikali H ditambah MC ya, ini bentuk desimal. Nah, H-nya apa? N-nya tuh apa? N-nya tuh kilogram air ya, air per kilogram bahan bakar ya. Sedangkan kalau Hg di sini tuh adalah panas penguapan air ya, atau panas laten. Penguapan air atau panas laten yang diestimasikan tuh sekitar 2260 ya, kilojoule per kilogram. Nah, sedangkan kalau ini H-nya tuh adalah ya biasa ini kandungan hidrogen, atom hidrogen ya. Sedangkan kalau MC ini kan adalah kandungan air ya, atau basahnya kayak gitu. Nah, ini persamaan kaitannya. Nah, LHV-HV ini juga ada terminologi wet sama dry basis ya. Jadi kalau misalkan HHV ini apa? Jadi HHV itu kaitannya gini ya, kayak gini ya. Nah, cuman masalahnya ini oke. Nah, cuman jadi masalahnya kalau LHV itu gak bisa pakai rumus ini ya, gak bisa pakai rumus ini. Makanya kalau di soal nanti disuruh ngitung LHV wet basis, caranya itu adalah gini. Caranya itu adalah kalian ngitung HHV HV dry atau gawetnya. Nah, terus dikonversi
pakai cara ini ya, itu buat nyari LHV dry atau wet. Jadi ada 2 step gini kalau mau nyari LHV dry atau wet ya. Gak bisa kalian mau nyari LHV wet atau dry itu pakai persamaan kayak gini, kayak tadi ini sebutin ya. Ini kurang tepat ya gitu sih yang perlu dicermati. Itu udah bahas terminologi istilah di konversi thermal ya. Terus kayaknya di sisa video ini kita bisa selipin soal ya, cara konversi dari kasus dry basis ke wet basis. Bentar. Oke. Misalkan di sini kita contoh kasus ya, konversi dari dry basis dari wet basis ke konversi KTP gini ya, konversi KTP ya. Nah, misalkan ada gini, ada komposisi ultimate ya dalam bentuk dry basis, itu disusun kayak C-nya itu 58,93% ya. Sedangkan kalau H-nya itu misalkan 6,11%, terus O-nya itu 31,92%, terus ada juga N-nya itu 0,75 ya, terus ada S-nya itu 0,17 ya, dan sisanya tuh abu atau ash. Ash-nya itu 2,12%. Terus disebutin juga misalkan ada HHV nya itu dry basis senilai segini. Terus dari sini misalkan soalnya minta hitung kita minta hitung HHV dan LHV ya. Ini kondisi MC nya 30% sama kondisi MC 0% dan S nya 0% misalkan ya. Nah, cara pengerjaannya gimana? Cara pengerjaannya kita kerjain dulu misalkan yang kondisi dengan MC itu 30% ya. Nah, jadi kan kita tadi udah punya senyawa-senyawa ini. Nah, berarti kita tulis dong kayak misalkan XH wetnya itu, rumusnya tadi XI atau komponen I yang basah itu kan sama dengan komponen I yang kering dikali 1 min moisture content ya kan. Nah, berarti kalau dari sini kita tulis saja misalkan XH yang masih wet ya, XH yang sudah wet basis itu adalah ini ya, misalkan H tuh ini. Nah, berarti 6,11 ya per 100 ya. Ini 1 min 30% dan 0,3 ya, kayak gini kan. Ini bakal dapat sekitar 4,277 per 100, atau gak ini jadi persen aja ya, bisa kayak gini. Habis itu ini dilanjutin ya, kayak misalkan XC weight-nya berapa ya. Terus ada juga kayak ya lanjutin X oksigennya berapa, terus kayak nanti XN
XS nya juga berapa gitu. Nah cuman di sini rasanya kalau yang ash atau abu tuh gak perlu dihitung kayak gini ya, gak usah dimasukin ke sini. Nah habis itu lanjut ke perhitungan HV basahnya. Nah HV basah tuh sama dengan HV kering kan ya, terus dikali 1 min MC nya. Nah berarti kan HV yang dari soal diketahui 22142, kita bisa tulis di sini 2142 ya, kilojoule per kilogram dikalikan 1 min 0,3. Dari sini bakal dapat HV nya tuh sekitar 15499,4 ya. Terus dari sini baru kita dapat LHV weight-nya itu sama dengan apa? Sama dengan HHV weight dikurangin NHG ya, 9H min MC ya. HV weight-nya ini kita udah hitung ya, 15499,4. Sedangkan N itu 1 aja ya, 1 mol H2O. Sedangkan untuk ini panas penguapan tuh 2240 ya, 2200 sekitar segini. Terus ini H nya itu kita pakai H yang weight ya, berarti kita pakai nilai ini ya. Berarti kita masukin 4,277 per 100, ini min 0,3 ya. Nah dari sini bakal dapat LHV weight basisnya itu adalah 13992,5 kJ per kilogram ya. Jadi kita dapat LHV weight, dapat HV weight, dapat komponen atom hidrogen yang weight basis, terus dan juga komponen atom lainnya ya. Ini untuk kasus yang pertama. Nah untuk kasus kedua tuh adalah kondisinya tuh ya, pada saat kalau misalkan dia tuh gak mengandung kandungan basah ya, alias MC-nya 0, dan juga di sini S atau abu itu kita anggap 0 juga ya. Kalau misalkan gak ada abu ya, misalkan di sini dry no ash ya, kita tulis aja di sini adalah 1 min abu ya. Nah di sini berarti 6,11%, 1 min 2,12. Nah kayak gini ya, kurang lebih hasilnya sekitar 6,242% kayak gini. Nah terus dari sini kita juga lanjutin ya, kayak misalkan XC dan seterusnya, XO dan lain-lain. Nah terus kita lanjutin nyari HV ya pada saat dry no ash ya. Di dry no ash ini dry ya dikali 1 min bukan, oh iya bener, abu ya kayak gini. Berarti di sini isi 22142, ini 1 min 2,12 per 100 ya. Hasilnya kurang lebih 22621,6 kJ per kilogram. Nah terus dari sini baru nyari LHV-nya ya. LHV-nya itu yang kering tanpa ada ash ya. Terus di sini bakal dapat masukin, oh enggak sorry, ini salah rumus ya. Ini kita masukin HV ini kayak gini ya. Terus ini masukin yang rumus tadi NHG, terus ini 9H min MC ya. Jangan lupa di sini kita pakai H-nya itu adalah XH yang dry no ash ya. Nah di sini masukin lah ya, masukin. Habis itu N-nya kita pilih 1 mol H2O aja. Ini 2200 ya, panas laten dari penguapan air ke steam
Habis itu di sini adalah 9H, hanya kita masukin dari sini yang udah dihitung 6,246 ya, 242 sorry, ini 100 dikurangin MC itu ini bukan MC ya, apa MC, oh ini bener MC. MC nya ini kan 0 ya kan, karena ini kan dry no ash. Oke, kayak gitu. Habis itu dapatlah sekitar LHV dry no ash itu 2385,6 kayak gitu ya. Itu kurang lebih cara perhitungan konversi ini konversi terminologi. Ya mungkin untuk persiapan ujian bisa dikaji kembali kayak ini perbedaan terminologi wet itu apa, dry itu apa, LHV agar pasti tahu pembeda dari kapan menggunakan masing-masing dari istilah-istilahnya gitu. Ya, saya rasa itu aja untuk pembahasan video kali ini, yang mana ini sudah mencakup 2 PPT ya, yaitu PPT yang segmen 1 dan juga segmen 3 ya. Oke, sekiranya mau tanyakan silakan. Terima kasih.